Komdis PSSI kembali keluarkan sanksi pertanggal 28 Juli 2023. Yuk kita lihat nih, ada sanksi apa saja sih? Yang pertama, PSIS Semarang didenda 25 juta. Pelanggarannya adalah adanya supporter PSIS yang away di laga kontra PSS Sleman. Yang kedua, Panpel PSS Sleman didenda 25 juta. Pelanggarannya adalah gagal mengantisipasi adanya supporter PSIS yang away ke Stadion Maguwoharjo saat lawan PSIS. Yang ketiga, Panpel Persita Tangerang didenda 25 juta. Pelanggarannya adalah gagal mengantisipasi adanya supporter Persija yang away saat lawan Persija Jakarta. Yang keempat, Persija Jakarta didenda 25 juta. Pelanggarannya adalah gagal mencegah supporter Persija untuk tidak away saat Persija bertandang ke markas Persita Tangerang. Dan ini belum kelar, soalnya pasti akan ada lagi denda-denda lain nih yang menimpa tim-tim lain. Sebab soal supporter ini kan pasti ada terus di setiap pertandingan nih. Inilah yang kami bilang, klub akan rugi terus tiap pekan. Meskipun bukan karena flare, tapi sudah adanya supporter away aja klub udah didenda. Jangankan klub yang menang di pertandingan yang rugi, klub yang kalah pun akan double ruginya. Udahnya kalah didenda pula. Masih mending kalau kalahnya bukan karena kecurangan wasit. Kalau kalahnya lantaran kecurangan wasit, ya kan pasti nyesek dong. Coba kalau PSSI ini segera benahi wasit, pasti meskipun klub tersebut kalah, tapi kalau kalahnya ini secara murni kan nggak nyesek-nyesek amat. PSSI sih enak, ada supporter away denda, tapi nggak ngasih solusi gimana caranya agar ini nggak terulang lagi. Supporter itu bukan karyawan klub, jadi klub nggak bisa ngelarang supporter buat away dong. Ini kalau nggak bisa segera diselesaikan, ya siap-siap aja ada tim yang gulung tikar nih di akhir kompetisi. Bayangkan aja, satu laga aja dendanya 25 juta. Kalau dikalikan 10 laga aja udah 240 juta. Sementara pertandingan itu dalam satu musim ada 34 pertandingan. 25 juta dikali 34 sama dengan 850 juta. Hampir 1 miliar loh. Itu buat denda supporter doang. Belum lagi denda-denda lain. Apa nggak tertekan tuh klub? Apa nggak tekor tuh klub? Bicara soal denda, sampai pekan keempat ini saja memang Dewa United yang paling banyak terkena denda. Ingat, sampai pekan keempat loh ya. Total dari pekan 1 sampai 4, Dewa United ini sudah keluar uang buat denda 120 juta. Dan di bawahnya ada PSM Makassar dengan 105 juta. Dan ada 4 tim yang belum dapat atau belum terkena denda, ini Persib, Persis Solo, Bayangkara FC, dan Persikabo. Dan inilah klasemen jumlah denda hingga pekan keempat. Dan denda-denda ini pun tentu akan berubah lagi di pekan kelima. Sebab pasti akan ada denda lagi buat klub. Bahkan tak menutup kemungkinan 4 tim yang belum kena denda pun akan kena denda. Pasalnya denda ini tuh kebanyakan lantaran adanya supporter away. Di samping denda-denda lain yang didapat oleh pemain, ofisial, dan lain-lain. Khusus untuk supporter sendiri, selain denda away, ada 11 hal yang bisa membuat klub didenda. Yang pertama, kekerasan. Dendanya beragam nih, bisa uang 25 sampai 100 juta. Ini kekerasan ini tuh adalah kekerasan supporter ya, bisa ribut dengan sesama supporter sendiri ataupun dengan supporter lain ya. Yang kedua, flare, smoke bomb, petasan, kembang api, dan korek api. Itu dendanya 20 sampai 200 juta tergantung intensitas kesalahannya atau pelanggarannya ya. Yang ketiga, laser. Dendanya itu minimal 20 juta tergantung berapa banyak laser yang menyala. Yang keempat, pelemparan benda, mau itu botol minuman dan lain-lain, dendanya itu 20 sampai 100 juta. Yang kelima, kata-kata menghina atau yel-yel yang bersifat provokatif, dendanya itu 20 sampai dengan 100 juta.
Yang keenam, spanduk atau tulisan yang berbau sara, rasisme, penghinaan, dan lain-lain. Dendanya itu 20-100 juta. Yang ketujuh adalah penonton masuk ke lapangan baik di tengah pertandingan maupun usai pertandingan. Dendanya 20-50 juta. Yang kedelapan, kerusuhan antar supporter lain atau supporter tuan rumah dengan supporter tim tamu. Dendanya 25 juta dan larangan ke stadion bagi pembuat kerusuhan selama 10 bulan. Yang kesembilan, penjarahan, baik itu penjarahan milik penonton lain maupun barang-barang yang ada di stadion. Dendanya itu bagi pelaku adalah pidana kepolisian 2 tahun dan larangan ke stadion seumur hidup. Sementara klub yang supporternya melakukan penjarahan akan didenda 25 juta. Yang ke-10, penganiayaan dan pembunuhan. Untuk pelakunya didenda pidana sesuai KUHP ya, dan larangan ke stadion seumur hidup. Dan bagi klub yang supporternya lakukan hal ini didenda 25 juta. Yang ke-11, gabungan, yakni minimal ada 3 dari 10 larangan di atas terjadi dalam satu laga. Maka klub didenda 25 juta dan pelaku didenda 10 juta dan larangan stadion 10 bulan dan hukuman pidana sesuai KUHP. Nah, dari 11 larangan di atas itu cuma ada beberapa saja yang terkena langsung pada supporter atau pelaku. Selebihnya tetap klub yang didenda. Nah, ini artinya musim ini dalam satu musim jika ini terus terjadi dalam setiap pertandingan bisa dipastikan pemasukan PSSI ini akan 2 kali lipat dari musim-musim sebelumnya. Jika musim-musim sebelumnya PSSI ini bisa mengantongi dana dari denda itu sekitar 3-4 miliar rupiah, maka musim ini dipastikan PSSI ini bisa dapat masukan dana dari denda mencapai 10-20 miliar, bahkan lebih. Pertanyaannya adalah, yang pertama, apakah PSSI yang saat ini tuh lebih kejam dan lebih ke jiwa bisnis atau ini upaya supaya ada efek jera? Pertanyaan kedua, kenapa para klub setuju dengan aturan ini? Silahkan nilai sendiri ya guys. Sejumlah pemain Liga 1 yang tercatat sebagai prajurit TNI dan Polri dipastikan akan absen lama membela klub sebab akan ada yang namanya turnamen Piala Panglima TNI. Bukan cuma prajurit TNI yang akan absen, tapi para pemain Polri pun kemungkinan akan absen sebab Polri akan ikut dalam turnamen ini. Yuk kita lihat nih, ada siapa aja sih para pemain yang berprofesi sebagai prajurit TNI dan Polri. Di Persib ada Reki Rahayu, TNI, Kakang Rudianto, calon Polri, Putu Gede Juni Antara, anggota Polri, dan Freds Butuan, anggota TNI. Di Bali United ada nama Tegar Infantri yang anggota TNI. Di Dewa United ada Ahmad Noviandani yang anggota TNI. Di Borneo FC ada Angga Saputro yang anggota TNI dan Dava Fasya yang calon anggota polisi. Di Persija ada Muhammad Ferrari yang calon anggota polisi. Di Persebaya ada Alwi Slamet yang anggota TNI. Di PSIS Semarang ada Wawan Febrianto yang anggota TNI. Di Bayangkara FC ada Awan Seto, Indra Kahvi, Fatur Rohman, Sani Rizky Fauzi, Alsan Sanda, Hargianto, TM Iksan, Wahyu Suboseto, Fandi Eko Utomo, Titan Agung, dan Dendi Sulistiawan yang semuanya anggota Polri. Di PSS Sleman ada Abduh Lestaluhu yang anggota TNI. Di PSM Makassar ada Ananda Raihan yang calon anggota polisi. Di Arema ada Rifat Marasabesi yang anggota TNI dan Ginanjar Wahyu yang calon anggota polisi. Di Persikabo ada Andi Setio yang anggota TNI, ada Frankie Misa yang calon anggota polisi, ada Manahati Lestusen yang anggota TNI,
Guntur Triaji yang anggota TNI, dan Dimas Derajat yang anggota TNI. Di Barito Putra ada Dika Bayangkara yang anggota TNI. Di Rans ada Erwin Ramdhani yang anggota TNI, Antoni Putro Nugroho yang anggota polisi, dan Rabani Tasnim yang calon anggota polisi. Nah, menurut kalian ada yang kurang nggak nih? Kalau ada yang kurang, ada yang belum Mimin sebutin ya, tambahin ya. Intinya kemungkinan kurang lebih sebanyak 35 pemain dari berbagai klub akan absen lama nih dari klubnya masing-masing. Oke, mungkin sudah banyak yang pada tahu ya, di laga Bali United versus Dewa United kemarin tuh terjadi keributan antar pemain. Yang di Ricky Kambuaya di kubu Dewa United yang bersitegang dengan para pemain di Bali United, dan salah satunya adalah Ilya Spasojevic. Dalam video-video yang beredar sih menyebutkan ya, katanya sih Ricky Kambuaya ini bersitegang dengan para pemain cadangan Bali United. Tapi kami coba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Meskipun Ricky Kambuaya belum memberikan statement apapun soal ini, tapi kami coba mencari info dari berbagai sumber. Menurut para pemain Dewa United yang kami dapat infonya, sebenarnya sejak babak pertama, Ricky Kambuaya ini terus diintimidasi oleh para pemain Bali United, baik yang ada di lapangan maupun yang di bench. Dan ini pun kabarnya didengar oleh beberapa teman Kambuaya di lapangan. Tapi para pemain Dewa United ini coba menenangkan Ricky Kambuaya. Puncaknya ini menurut mereka ya, menurut para pemain Dewa United ya, itu terjadi ketika Kambuaya cetak gol ke gawang Bali United. Di sini teror dan intimidasi pada Kambuaya ini semakin kencang, dan puncaknya itu ketika jeda babak pertama ada ucapan dari Spasojevic yang sangat menyinggung Kambuaya. Entah ucapan apa itu, tapi yang jelas menurut salah seorang pemain Dewa United yang kebetulan berada dekat dengan Kambuaya, dia ini mendengar kata-kata hitam. Pelatih Dewa United Jan Olde Rickering coba menenangkan Kambuaya di locker room agar Kambuaya ini tak tersulut emosi yang akhirnya di kartu merah. Tapi rupanya intimidasi ini semakin kencang diterima Kambuaya, dan ketika peluit akhir dibunyikan, Kambuaya pun langsung berlari menuju bench pemain dan mencari Spasojevic, dan dihalangi oleh para pemain Bali United di sana. Nah, di sini ada dua pernyataan berbeda dari pihak Dewa United dan pihak Bali United. Menurut pihak Bali United, Stefano Cugura mengatakan hal ini katanya sih lantaran Dewa United ini tuh nggak bisa terima kekalahan, sebab mereka kan berada di papan atas tuh, jadi kalau kalah kayaknya sakit banget gitu kata Teko ya. Soal tensi dan saywar di lapangan itu udah biasa. Para pemain Bali United memang melakukan aksi ucapan kata-kata, tapi menurut Teko itu hal yang wajar. Anjir, ejekan dibilang kata-kata wajar cu. Saya pikir tensi di lapangan yang membuat ini terjadi. Apalagi Dewa United itu ada di posisi puncak, tentu mereka tak terima dengan kekalahan. Dan saya rasa mereka harus tahu dalam sepak bola itu ada menang, imbang, dan kalah. Dan saya rasa ucapan-ucapan pemain kami itu hal yang wajar dan biasa dalam sepak bola. Saywar pada pemain lain itu hal yang lumrah, ujar Teko yang kami kutip dari tribunnews.com. Nah, dari pihak Dewa United sendiri, pelatih Jan Olde Rickering memberikan pernyataan seperti ini. Sejak pertandingan dimulai, ada hal yang aneh dan tak biasa yang dilakukan oleh para pemain Bali United. Ini sepak bola, bukan demonstrasi. Tapi para pemain Bali United terus saja berteriak, dan saya tidak tahu apa yang mereka teriakkan, sebab saya tidak mengerti bahasa mereka. Tapi saya coba tanyakan pada pemain kami di bench, dan itu katanya teriakan ejekan. Dan bukan cuma Ricky yang terkena ejekan, tapi hampir semua pemain kami pun terkena ejekan. Saya sudah coba redakan emosi para pemain kami di bench, tapi Ricky yang jadi target utama. Ricky juga manusia biasa. Saya kenal Ricky. Dia ini pemain yang jujur dan selalu terbuka. Dia tidak akan marah jika tak diganggu. Dan saya pikir siapapun akan emosi jika terus-terusan dihina seperti itu, ujar Jan Olde Rickering yang kami kutip dari tribunnews.com. Nah, silakan pendapatnya guys. Kami nggak mau memberikan pendapat sendiri, takutnya kami dibilang ini nggak sportif, nggak fair. Ya, silakan saja kalian sendiri yang menilai ini salah siapa. Intinya gini ya, tidak akan ada asap jika tidak ada api. Itu aja. Dari Persib Bandung, ini ada sedikit cerita unik nih dari pemain baru Persib Bandung, Alberto Rodriguez. Pemain asal Spanyol ini tuh mulai merasa kesepian di Persib. Setelah Luis Milla dan gerbong Spanyolnya ini hengkang, Beto ini merasa tak ada yang
teman buat mengobrol di Persib. Beto bingung mau ngobrol sama pemain lain di Persib, tapi dia nggak bisa bahasa Inggris dan nggak bisa bahasa Indonesia. Apalagi belakangan ini dirinya banyak dapat kritikan dan hujatan sebab dianggap tak sesuai ekspektasi dan jauh dari harapan. Tapi menurut Beto ini, ia tuh cuma butuh adaptasi dan memahami bahasa Indonesia saja. Sebab menurutnya ketika di lapangan ada pemain lain yang berteriak, dirinya sama sekali tak paham apa yang diteriakkan oleh pemain lain. Dan ketika ditanya apakah dia akan hengkang dari Persib, Beto hanya menjawab tidak tahu, itu semua tergantung pihak klub. Jika masih dibutuhkan dirinya akan bertahan, tapi jika tidak, dirinya pun tak bisa berbuat apa-apa. Tapi dengan datangnya Boyan Hodak yang notabene pelatih keras, Beto cuma berharap Persib ini bisa lebih baik terutama soal komunikasi. Di sisi lain, Boyan Hodak sendiri belum bisa memutuskan apakah akan mengambil pemain baru di jendela transfer ini atau tidak. Nah, sedikit mengomentari nih, ada yang komentar nih, Bang, Bojan bukan Boyan, jangan sok-sokan ganti nama orang deh. Terserah situ, mulut-mulut saya, yang penting saya bener kok ngucapinnya. Dia itu Boyan Hodak. Ya emang tulisannya Bojan, orang Indonesia bacanya Bojan. Gitu aja kenapa sih dibikin repot? Aduh, aneh kadang-kadang. Nah, Boyan Hodak ini belum bisa memutuskan apakah akan rekrut pemain baru atau tidak di jendela transfer nanti, sebab dia harus melihat situasi dulu. Ya emang sih soal pemain ini kan pelatih minimal tuh harus lihat 1-2 pertandingan baru bisa tentukan siapa yang pantas atau tidak. Begitu juga dengan pemain asing. Hodak pun belum pasti nih akan merekrut siapa, karena kan pasti dia punya pandangan siapa yang berkontribusi dan siapa yang tidak. Ujian berat langsung dihadapi Boyan Hodak. Sebagai debutnya pelatih di Persib, Hodak harus menghadapi tim Bali United di pekan ke-6. Sebab sejauh ini kita tahu ya, sangat sulit Persib mengalahkan Bali United. Ini akan menarik nih, apakah Persib kembali akan down ketika menghadapi Bali United, atau dengan sifat keras Hodak akan membawa perubahan bagi tim Persib dan mampu tumbangkan Bali United. Dari Persija Jakarta, pelatih Persija Jakarta Thomas Doll akhirnya buka suara soal masa depannya di Persija. Menurut Doll, dirinya akan tetap di Persija jika Persija masih membutuhkan jasanya. Tapi dirinya akan pergi dari Persija jika memang Persija tak membutuhkannya. Ketika ditanya apakah Doll ini bersedia latih timnas Indonesia, Thomas Doll pun mengaku selalu siap asal sesuai dengan proses. Saya saat ini masih fokus di Persija, namun kalau Persija merasa sudah tak membutuhkan saya lagi, ya tidak ada yang tahu. Kenapa tidak jadi pelatih Indonesia? Saya masih muda, namun sulit dibicarakan saat ini karena saya masih ada kontrak dengan Persija. Pelatih Indonesia Sintayong pun masih ada kontrak, jadi keputusan ini bukan di tangan saya. Jika PSSI meminta saya dan Persija melepas saya siap latih timnas Indonesia, ujar Thomas Doll yang kami kutip dari kompas.com. Nah tuh, Thomas Doll udah siap tuh jadi pelatih timnas Indonesia. Tapi apakah Persija rela nih melepas Thomas Doll?